Assalamualaikum sahabat Aksan. Rasul mengatakan hantaman meteor nanti terjadi di pertengahan Ramadan di hari Jumat selepas sholat subuh, kata Nabi. Ramadan di hari Jumat selepas sholat subuh, kata Nabi. Tertarik dan mungkin percaya, dan memang dusta apabila diulang-ulangi, disebarkan, terkadang bisa menjadi sesuatu yang diyakini oleh manusia kebenarannya, padahal itu hoax. Sekarang, saudaraku, coba antum buka di kalender Hijriah kita 1441 Hijriah. Sekarang kita di 1441 Hijriah ya. Buka di kalender. Lihat hari apakah tanggal 15 Ramadan besok. Apabila pertengahan Ramadan itu tepat pada hari Jumat. Kaum muslimin, Nabi menyebutkan bumi ini akan mengalami hantaman meteor. Bumi ini akan mengalami hantaman meteor menjelang kiamat. Akibat meteor ini terjadi dukhon, kabut, asap dan debu yang sangat tebal dan sangat panas. Saking tebalnya bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam, kata Rasulullah. Hadis ini sahih seluruhnya. Hadis ini sahih seluruhnya. Dukhon ini perkara mutawatir. Ini yang persis dalam hadis Nabi. Kalau jatuhnya di daratan, kata Nabi SAW, akan menimbulkan ledakan yang teramat sangat dahsyat. Jarak 100 sampai 200 km, semua kehidupan yang ada menjadi karbon. Dengan semangat dia membacakannya, membuat orang yang menontonnya akan tertarik dan mungkin percaya, dan memang dusta apabila diulang-ulangi, disebarkan, terkadang bisa menjadi sesuatu yang diyakini oleh manusia kebenarannya, padahal itu hoax. Padahal itu hoax. Seandainya benar ternyata Ramadan 1441 Hijriah hantaman meteor menabrak bumi ini, Pak, Rasul mengatakan hantaman meteor nanti terjadi di pertengahan Ramadan di hari Jumat selepas sholat subuh, kata Nabi. Selepas sholat subuh. Bila kalian mendengar, maka larilah kalian ke rumah, tutup rumah kalian, pintu, jendela, lalu masuklah ke dalam kamar dan berselimutlah dalam selimut, sujudlah ke arah kiblat, bacalah Subhanal Qudus, Subhanal Qudus, Subhanal Qudus, Rabbunal Qudus. Yang melakukan itu dia akan selamat, yang tidak melakukan itu dia akan binasa dan celaka. Hari Jumat pertengahan Ramadan. Silakan lihat kalender Hijriah kita 1441 Hijriah ini. Silakan lihat hari apa jatuhnya tanggal 15, pas hari Jumat. Mendengarkan sebuah cerita yang aneh, menyeramkan, terkadang disenangi oleh sebagian orang. Gara-gara berita nanti akan ada asap begini langsung, waduh, imanmu dibangun dengan berita YouTube. Nanti umpamanya nggak terjadi, akhirnya muncul lagi ustadz baru mencocok-cocokkan, kayaknya iya yang dulu itu nggak pas, yang ini lebih pas sekarang. Allahu'alam. Kita perlu hati-hati. Ingat, dalam urusan hari kiamat itu tugas kita itu beramal, bukan malah mencocok-cocokkan kejadiannya. Akan terjadi. Dan Rasul SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, hendaklah dia bawa kursinya, tempat duduknya ke neraka. Maka jangan mudah-mudah menyebarkan hadis palsu, hadis dhaif, kecuali memberikan penjelasan. Kalau hadis itu palsu atau hadis itu dhaif. Pak, Rasul mengatakan hantaman meteor nanti terjadi di pertengahan Ramadan di hari Jumat selepas sholat subuh, kata Nabi. Selepas sholat subuh. Ana akan bacakan hadisnya. An Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal Nabi tidak pernah menyabdakan hal ini. Mungkin yang bertanya itu menghubung-hubungkan dengan omongan orang tentang adanya asap di bulan Ramadan dan kemudian akan tanda hari. Mungkin itu.
Saya tidak tahu apa itu maksudnya. Kalau bicara tentang dukhon dan hari kiamat, ada kaidah dalam bicara hari kiamat. Hari kiamat akan tiba. Yang perlu dikuatkan adalah iman kita bahwasanya kiamat akan tiba dan ada. Dan setelah itu orang akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan amalnya masing-masing. Itu yang harus kita bangun, keimanan. Adapun kapan datangnya, tidak perlu Anda menunggu-nunggu. Sebab sebelum Anda datangnya kiamat beneran, Anda punya kiamat sendiri yang harus Anda urusi. Kematianmu, tidak ada guna dunia ini. Orang sibuk nunggu kiamat, apa datang kiamat, ditunggu, dan hitung-hitung. Apa hitung-hitung? Mati baru ngitung dia. Maka Nabi memberi kabar kiamat dan sebagai tanda-tanda ini untuk menambahkan keyakinan. Nah, itu hanya cerita ada dukhon apa? Ya biasa untuk viral segala macam. Ada nanti, ada datang nanti, ada Ya'juj wa Ma'juj. Idza kana sayhatun fi Ramadan fa innahu yakunu ma'ma'atun fi Syawal wa tamyizul qabail fi Dzil Qa'dah وتسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم وما المحرم يقولها 3 مرات هيهات هيهات يقتل الناس فيه هرجا هرجا قلنا وما الصيحة يا رسول الله قال هذه في النصف من رمضان ليلة الجمعة فتكون هذه توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلزال والبرد فإذا وافق شهر رمضان في تلك السنة ليلة الجمعة فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة في النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كوككم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدا وقال سبحان القدوس ربنا القدوس فإن من فعل ذلك نجا ومن لم يفعل هلك. Jamaah rahimakumullah, Ramadan tahun ini tanggal 15 Ramadan insyaallah hari Jumat. Ini yang menyebabkan penyebar hadis ini. Karena hadis ini seakan-akan akan berlaku tahun ini. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada suara dahsyat tepat di bulan Ramadan, maka itu akan terjadi beruntun sampai bulan Syawalnya. Banyak di antara golongan manusia lebih memisahkan diri. Mereka bergerombol-gerombol di bulan Dzulhijjahnya. Pertumpahan darah banyak terjadi di bulan Dzulhijjah tersebut. Juga semakin klimak ketika masuk di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal itu 3 kali. Apa yang harus kami lakukan di bulan Muharram? Para sahabat bertanya, sayang, sungguh sayang, kata beliau, mereka tidak mengetahui dan apa yang harus dilakukan di bulan Muharram. Saat itu di antara manusia banyak yang saling membunuh. Apa suara dahsyat itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Suara keras itu adalah mulai terjadi di pertengahan bulan Ramadan yang bertepatan di malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang yang sedang berdiri. Segala benda terhempas jauh keluar dari tempatnya. Atau para wanita yang masih gadis akan keluar dari kamar-kamarnya. Malam Jumat pertengahan Ramadan itu terjadi goncangan dahsyat dan cuaca sangat dingin. Banyak sekali terjadi gempa, banyak sekali yang seperti yang kita lihat lah, gempa di mana-mana mungkin. Kemudian apabila bulan Ramadan itu tepat di tahun itu dan kalian sedang melaksanakan sholat subuh malam Jumat di pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah ke dalam rumah, kuncilah pintunya, tutuplah kepala kalian, lindungi tubuh kalian dan tutup telinga kalian. Apabila kalian merasakan suara dahsyat, bersyukurlah, sujud. Nih, ada sujud. Kita tahu sujud itu ada sujud syukur, sujud tilawah,
kemudian ada sujud sahwi, ada sujud ketika sholat. Ini sujud ketika mendengar suara keras. Membaca Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Karena sesungguhnya apabila kalian melakukan itu, niscaya selamat. Jika tidak, tentunya akan binasa. Ini tersebar, jemaah. Di beberapa tulisan. Ini ambil dari beberapa tulisan yang ada di internet. Kemudian video itu juga telah tersebar. Yang disebarkan oleh, ya entah siapa yang menyebarkan hal itu. Menyebarkan hoax. Kita lihat sekarang. Bagaimana hukum hadis ini? Para ulama menjelaskan hadal hadis munkar la yasih. Hadis ini mungkar, tidak benar. Al-Uqaili mengatakan laisa li hadal hadis aslun min hadithi thiqah. Hadis ini enggak punya dasar dari perawi yang thiqah, wala min wajhin yathbut, dan enggak ada yang benar dalam hadis ini. Itu disebutkan dalam Ad-Du'afa Al-Kabir. Dan Ibnul Jauzi mengatakan hadis ini hadza haditsun maudhu'. Hadis ini palsu atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Syekh Albani mengatakan maudhu'un, hadis ini palsu, diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad dalam kitab Al-Fitan. Dan Al-Imam Al-Zahabi mengatakan qultu dha maudhu' wa maslama saqit matruk. Ini hadis palsu. Perawinya ada yang matruk, yang dituduh berdusta, jamaah. Ditinggalkan. Lalu kita meriwayatkannya, menceritakannya kepada umat, menyebarkannya. Atas nama Nabi alaihissalam, Nabi bersabda, padahal Nabi tidak pernah menyabdakan hal itu. Bagaimana kita menyikapi informasi-informasi dari Rasulullah SAW tentang akhir zaman? Akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Tugas kita itu bukan nyocok-nyocokkan. Kita jangan jadi peramal akhirnya. Kita mencocok-cocok. Ternyata jadi orang yang mencocok-cocokkan kejadian ini sudah ada dari zaman dulu. Ternyata tidak terjadi kiamat. Oh, belum ternyata. Nanti lagi. Nanti akan ada yang mengatakan, lah ini Dajjal sudah lahir ini. Sudah lahir. Dan ada anak yang bisa ngomong macam-macam. Ya Allah, tugas kita itu beramal. Maka hadis palsu, hadis yang dhaif sekali tidak boleh. Kalau antum mau menyampaikan sebuah hadis yang dhaif, sampaikan kalau ini dhaif, kalau ini palsu, agar orang faham dan mereka tidak tertipu dengan apa yang kita sampaikan. Menjelang pertengahan Ramadan, saya sarankan, pokoknya tanggal 12-13 ya, borong kurma sebanyak-banyaknya, bawa ke kamar hotel, borong air minum, ya. Kalau seandainya tidak terjadi apa-apa, maka kurma itu bisa dibagi-bagi pada orang puasa, ya, bisa kita sedekahkan. Kalau terjadi apa-apa, minimal selama 40 hari 40 malam kita di kamar itu, kita sudah ada antisipasi, kita sudah ada kurma, kita sudah ada air bersih, air minum. Ini bagi yang berangkat umroh ya, untuk tahun 1441 Hijriah besok ini. Ya, maka yang penting iman ini, tidak usah mikir dukhan, apalagi berita ini di ini, tanda-tanda kiamat ini. Lah biarpun dia baca tanda-tanda kiamat bukan tambah khusyuk kepada Allah, sujudnya juga nggak tambah, hanya cerita atau untuk bahan untuk YouTube. Yang dibangun keyakinan baik itu ada Tuhan. Kalau memang Ramadan yang akan datang ada Tuhan, apa saatnya yang kau berbuat? Sedekahmu tambah. Apalagi itu masih prediksi, dugaan. Bisa saja Tuhan besok datang, mungkin. Nggak usah nunggu Ramadan kok. Anggap saja Ramadan datang, Tuhan betul, apa asap betul. Apa yang kau berbuat setelah itu? Kau dermakan hartamu semuanya, sini buat pondok. Nah, yang ngomong toh. Kita perlu bangun keyakinan bahwasanya ada tanggung jawab akan hidup kita. Engkau dengan istrimu wahai suami tanggung jawab. Engkau dengan suamimu wahai istri. Engkau dengan anakmu, engkau dengan saudaramu, engkau dengan tetanggamu, engkau dengan ayahmu. Itu harus kita pikirkan. Kalau masalah hari kiamat, kiamat akan tiba. Dan ahli iman akan aman dengan hari kiamat yang dahsyat seperti itu. Kalau imanmu ada di dalam hatimu, engkau tidak akan menemukan dahsyatnya itu semuanya, karena akan angin sejuk yang Allah kirim kemudian mati setelah itu. Waqafu, berhentilah engkau di mana mereka berhenti. Membicarakan pembahasan agama yang pembahasan itu ada di masa itu, tapi mereka tidak berbicara sedetail itu. Ini akan membuka pintu kesesatan. Sebagai contoh apa? Cocokologi.
terkait keluar Dajjal, Imam Mahdi, ya, keluarnya asap di Jaziratul Arab. Para sahabat membicarakannya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, tetapi tidak ada yang melakukan cocok logi. Bahwa munculnya orang-orang seperti Ustadz akhir zaman itu adalah tanda akhir zaman itu sendiri. Jadi mereka ini adalah tanda akhir zaman itu sendiri. Nabi SAW mengatakan, ya'ti fi akhir zaman dajjalun kadzabun. Akan muncul kelak di akhir zaman para dajjal-dajjal, para pendusta-pendusta. Ya'tunakum bihaditsin, ya'tunakum bil ahadits la tasma'u antum, lam tasma'u antum wala aba'ukum min qabl, fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yaftinunakum. Kata Nabi SAW, akan muncul para pendusta-pendusta, para dajjal-dajjal di akhir zaman. Mereka akan membawa ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang kalian tidak pernah mendengarnya, bahkan nenek-nenek moyang kalian nggak pernah mendengar tentang hal itu. Dan Nabi menyebutkan ciri-ciri yang terjadi, suasana politik, suasana sosial, suasana alam, dan itu semuanya lengkap 100% lengkap sekarang ini. Nah, kata Rasulullah, kelahirannya ditandai dengan terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Gerhana bulan, gerhana matahari di bulan Ramadan. Coba siapa yang baru pernah mendengar orang yang mengatakan bahwa kiamat atau umat Islam ini akan berakhir umurnya 1500 tahun? Gak ada, Pak. Ulama manapun tidak ada yang mengatakan demikian. Siapa yang berani mengatakan bahwasanya Imam Mahdi dengan pasti sekarang sudah keluar? Hanya dengan ucapan temannya saja. Oh Allah, Jazirah Arabiah menyaksikan terjadi 2 kali gerhana tahun berapa? Catat 1981. Sudah terjadi gerhana 2 kali dalam 1 bulan Ramadan. Uniknya 1982 terjadi lagi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan berturut-turut, 81, 82. Maka para ulama mengatakan di tahun 1981, 1982 di antara ini, berarti kita ambil 1981, telah lahirlah keturunan kandung zuriat Rasulullah yang akan memimpin seluruh umat Islam di muka bumi menuju kemenangan yang mutlak. Dan beliau terlahir di Madinah Al-Munawwarah. Sekarang sudah tahun berapa? Hanya dengan ucapan temannya saja. Teman saya mengabarkan bahwa Imam Mahdi sekarang sudah keluar. Ini persis seperti yang diucapkan Nabi, tidak pernah didengar oleh kita dan orang-orang sebelum kita. Baru dia tok yang mengatakan demikian. Maka Nabi mengatakan, fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian terhadap mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian, dan jangan sampai mereka kalian. Ya, maka fenomena munculnya ustadz-ustadz akhir zaman itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa mereka itu adalah tanda hari kiamat juga. Tidak ada yang melakukan cocok logi. Mereka sampaikan sebagaimana Nabi telah menyampaikannya. Tiada di antara mereka. Imam Syafi'i berkata, menurut saya, kalau dugaan saya sepertinya 10-15 tahun lagi akan muncul Dajjal. Baik, dan kalau kita melihat, saya baru-baru ini melihatnya karena ikhwan ada yang mengirim ya. Saya melihat sudah seperti ramalan dukun sebagian mereka yang melakukan cocok logi. Luar biasa. Dan begitu beraninya mereka melakukan cocok logi tersebut dalam perkara-perkara yang sifatnya gaib. Dan ini sebabnya jamaah, kelemahan akidah. Orang yang kuat akidahnya, sudah belajar silsilah tauhid, belajar lumatul i'tiqad, wasitiyah, tahawiyah, kuat akidah asma wa sifatnya, dia paling takut berbicara masalah agama, apalagi masalah akidah dan perkara gaib. 1981, 2018, sudah berapa tahun? 37 tahun hitungan Masehi. Sementara kalau Rasul tentu saja hitungan Islam, hitungan Hijriah, maka berarti 38 tahun lebih usia beliau sekarang. Sebentar lagi beliau akan diajak
umat yang membaiatnya nanti pimpin kami semua. Semula beliau menolak. Beliau tidak mau. Beliau selalu menampik dan berkata, kalian salah orang, bukan saya. Anehnya orang itu, kalau sudah berita dari informasi orang YouTube itu percaya. Al-Quran sudah jelas, Al-Quran sudah diberitakan Al-Quran, nggak tambah iman. Gara-gara berita nanti akan ada asap begini langsung, waduh. Imanmu dibangun dengan berita YouTube. Al-Quran sudah ngomong kiamat begini keadaannya, bumi gonjang ganjing, terus akan berhambur-hamburan itu gunung, terus itu. Apakah tidak menyentuh hatinya itu? Kok nunggu berita tentang berita-berita semacam itu? Apakah itu mungkin? Mungkin terjadi, mungkin Ya'juj Ma'juj mungkin keluar. Tapi yang terpenting adalah Anda itu di posisi mana nanti waktu Imam Mahdi datang. Maka hadis palsu, hadis yang dhaif sekali tidak boleh. Kalau antum mau menyampaikan sebuah hadis yang dhaif, sampaikan kalau ini dhaif, kalau ini palsu, agar orang faham dan mereka tidak tertipu dengan apa yang kita sampaikan. Barakallahu fikum.